Halo semuanya. Nah, hari ini kita kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pasti kalian semua sering membaca cerita kan? Baik itu cerita yang bersifat fiksi ataupun non-fiksi. Ya, dalam karya sastra fiksi itu ada beberapa jenis cerita. Ada dongeng, ada cerpen, ada juga novel, ya. Dan untuk kelas 9 ini yang akan kalian pelajari adalah cerpen, ya. Apa itu cerpen? Cerita pendek kah? Ya, kepanjangan dari cerpen adalah cerita pendek, ya. Tapi pengertian cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi, yang isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Dalam arti kata lain, cerpen ini adalah sebuah tulisan yang habis dibaca sekali duduk. Maksudnya dia tidak terlalu panjang, ya. Maksimalnya untuk cerpen ini dia 20 halaman. Kalau sudah lebih dari 20 halaman itu bukan lagi cerpen. Bisa jadi cerbung alias cerita bersambung ataupun novel, ya. Untuk kata prosa, prosa itu artinya cerita, naratif itu sama dengan narasi, fiktif atau fiksi ini tidak nyata atau khayalan, ya. Jadi cerpen ini dia berupa karya sastra yang khayalan. Kisah-kisahnya itu dikarang oleh penulisnya, ya. Dan di dalam cerpen ini dia menceritakan kisah tokoh dari awal sampai akhir cerita. Itu ada pengenalannya, ada konflik atau permasalahan, dan ada penyelesaian dari masalah itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari cerpen yang pertama, jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Ya, jadi dia tidak boleh terlalu panjang seperti yang saya bilang tadi, ada 20 halaman maksimalnya. Tapi lebih dibatasi lagi, lebih gampang membatasinya itu dengan jumlah kata. Kalau halaman, nanti ada orang yang menulis dengan huruf yang lumayan besar atau kecil, atau ukuran kertasnya juga berbeda, itu akan mempengaruhi, ya. Jadi kalau dari jumlah kata itu jauh lebih jelas panjang pendek dari cerita yang harus ditulis. Lalu, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Nah, Bu, kalau misalnya dia dari kisah nyata lalu dibuat cerpen, itu bisa? Bisa, ya. Tetapi biasanya kalau dari kisah nyata pun dibuat menjadi cerpen, itu ada beberapa hal yang dibumbui lagi. Ya, ada yang ditambahkan atau dikurangi sedikit supaya lebih menarik ceritanya. Lalu yang ketiga, hanya terdapat satu alur saja. Bentuk tulisannya singkat. Nah, alurnya itu bisa maju, mundur, atau campuran. Ya, tidak bisa ada beberapa alur. Ya, dia hanya satu alur saja. Lalu yang keempat, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Ya, dan dia terjadi dituliskan berdasarkan apa yang sedang viral sekarang gitu. Biasanya cerpen seperti itu, ya. Kecuali ada momen-momen tertentu, misal memperingati tsunami. Jadi buat cerpen yang flashback ke masa-masa tsunami pada tahun 2004. Seperti itu. Lalu, ciri cerpen yang kelima, biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah
dimengerti oleh pembaca. Iya, banyak sekali cerpen yang ditulis itu menggunakan bahasa yang santai. Ya, jadi kita lebih mudah paham. Walaupun ada beberapa cerpen yang ditulis menggunakan bahasa Melayu klasik, ada juga ya, sehingga ketika kita membaca cerpen itu perlu waktu yang lumayan lama untuk mencerna apa yang ingin dia sampaikan. Yang keenam, bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Ya, kalau misalnya dia baik, ya baik. Kalau jahat langsung nampak dia jahat gitu, tidak bertele-tele disampaikannya. Lalu yang ketujuh, cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam, sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Dalam cerpen, dia harus ada pesan, amanat yang disampaikan, baik itu dia secara tersirat ataupun secara tersurat. Sejauh ini sudah paham ya? Ciri cerpennya itu tadi ada 7. Oke, lalu selanjutnya akan dibahas tentang fungsi cerpen. Nah, fungsinya ada 5. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif tujuannya membuat pembaca merasa senang, gembira, dan terhibur. Nah, ketika seseorang selesai membaca cerpen tersebut, dia merasa senang. Ada kegembiraan tersendiri ketika dia selesai membaca cerpennya, karena cerpennya itu menceritakan hal-hal yang senang gitu. Lalu yang kedua, fungsi didaktif, yaitu mendidik dan mengarahkan pembaca melalui nilai-nilai kebenaran di dalam cerpen. Didaktif itu berarti dia nilai-nilai kebenaran, di sini dibilangnya hal-hal yang baik, hal-hal positif yang tujuannya untuk mendidik dan mengarahkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Berarti di dalam cerpennya itu ada pengalaman-pengalaman hidup tokoh yang bisa kita ikuti hal-hal yang baiknya. Kemudian yang ketiga, fungsi estetis, yaitu memberikan keindahan kepada pembacanya. Ini mirip dengan fungsi rekreatif ya, tetapi mungkin di sini dia lebih menjelaskan tentang tata tertib, bisa juga ya tata tertib sekolah ketika siswa, tokohnya misalnya dia siswa, jadi si siswa ini dia mengikuti tata tertib sekolah dengan baik. Jadi di situ terlihatlah keindahan asri gitu ya. Sekolah yang bersih gitu juga. Lalu yang keempat ada fungsi moralitas, memberikan nilai moral, mengerti moral yang baik dan tidak baik untuk dirinya. Fungsi ini lebih ke pelajaran ya, moral, lebih ke sikap kita menjadi seperti apa nantinya. Kalau misalnya ada cerpen yang tokohnya itu dia suka memberontak, lalu ujung-ujungnya nanti dia menyesal, berarti di situ ada moral yang tidak baik yang tidak harus kita ikuti karena imbasnya akan tidak baik juga ke diri kita sendiri gitu. Lalu yang keenam ada fungsi religiusitas. Fungsi ini mengandung ajaran agama dan menjadi teladan bagi pembacanya. Nah, di sini mungkin tokohnya itu dibuat orang yang taat pada agama, yang tepat waktu ketika beribadah, suka bersedekah, membantu orang lain, ya itu termasuk ke dalam fungsi religiusitas. Selanjutnya kita akan lihat ke struktur teks cerpen. Strukturnya ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat resolusi. Kita mulai dari yang pertama,
orientasi. Nah, orientasi adalah pengenalan karakter, latar, dan arah menuju komplikasi. Biasanya di dalam cerpen bagian awal itu mereka mengenalkan karakternya dulu. Karakter tokohnya, tempatnya di mana. Misal gini. Pagi ini aku bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Aku mandi, sarapan, sikat gigi. Setelah itu aku mengenakan seragam hari ini. Kupasangkan dasi dengan sungguh-sungguh. Lalu ku berjalan ke meja belajar untuk mengambil tas dan mengecek sekali lagi keperluanku untuk sekolah hari ini. Dengan semangat, aku menuju dapur untuk meminta izin kepada mama untuk pergi ke sekolah. Saat itu, mamaku sedang mencuci piring. Dan setelah minta izin pada mama, aku pun menuju ke depan rumah. Aku menemui papa dan pergi ke sekolah bersama papa dengan menaiki sepeda motor. Aku duduk di belakang dengan menggunakan helm yang tak lupa aku pasang kancing pengamannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi kerumunan. Aku heran, apa yang sedang terjadi di sana? Nah, jadi di situ ada pengenalan karakter. Karakternya adalah aku, karakter tokoh ya. Tokohnya di situ adalah aku. Lalu latarnya tadi yang dibicarakan itu ada di rumah dia, ada di kamar, dapur, ruang depan, dan dia juga ada sebutkan sekolah karena dia mau pergi ke sekolah. Lalu arah menuju komplikasi atau permasalahannya itu ketika terjadi kerumunan. Terjadi kerumunan dan dia heran, apa kerumunan itu sebenarnya ada apa di sana, ya. Kemudian di struktur yang keduanya ada rangkaian peristiwa, yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Nah, bisa kita lanjutkan lagi ceritanya. Di kerumunan tadi ada apa? Ya, sesuatu yang tidak diduga-duga oleh si aku tadi. Si aku kan sudah bersemangat nih dari rumah, dia udah persiapkan diri, udah mandi, sarapan, pakai seragam dengan benar, cek lagi isi-isi bukunya, apa yang mau dia bawa, ya kan? Nah, setelah itu, ketika dia di tengah perjalanan, dia melihat ada kerumunan terjadi di situ sehingga jalan menjadi macet. Nah, kira-kira apa peristiwa tak terduga yang terjadi di kerumunan itu? Nah, tadi saya sudah buat bagian orientasi. Nah, setelah kalian nonton video ini, jangan lupa dilanjutkan rangkaian peristiwanya. Ya, bagian tak terduganya harus kalian isi. Oke, lalu bagian komplikasi. Nah, konflik atau puncak masalah. Nah, dari kejadian-kejadian tak terduga tadi, ada lagi masalahnya. Misal kalian bakal buat di kejadian tak terduga itu ada seorang tunawisma, nenek-nenek tua misalnya, yang tiba-tiba pingsan ketika dia menyeberang, tiba-tiba pingsan gitu. Lampu lagi merah, waktu dia berjalan menyeberang, pingsan. Nah, itu adalah kejadian tak terduga ya. Lalu masalahnya apa lagi? Nah, apa kira-kira puncak dari masalahnya setelah dia pingsan di situ? Apakah dia keluar busa-busa dan lain-lain, atau malah datang anaknya, cucunya, atau apa? Ya, bisa juga masalahnya itu atau puncak masalahnya ternyata si nenek-nenek tua ini tadi sebelum dia pergi keluar rumah, rupanya dia sudah dikasih atau dia baru ambil makanan dari tempat sampah atau apapun lah ya, konfliknya atau puncak dari masalahnya. Lalu resolusi atau penyelesaian masalah ini berada di akhir
cerita. Nah, bisa kalian akhiri dengan apa misalnya. Kalau nenek tadi bisa ada orang yang menelpon ambulans, lalu datang ambulans dan dia diperiksa, akhirnya dia di sana dikasih obat lalu si nenek tersebut sembuh gitu ya. Itu bisa juga menjadi sebuah cerpen. Itu kan khayalan. Satu halaman buku juga bisa, itu termasuk ke dalam cerpen. Yang penting ada bagian orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk materinya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tadi sudah ada pengertian, ada ciri dari cerpen, ada struktur teks cerpen ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah tadi saya sudah buka ceritanya di bagian orientasi. Nah, jadi kalian lanjutkan cerita yang sudah saya buka tadi untuk bagian rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusinya apa. Ya, terima kasih untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya.